Saatnya jam pertama dimulai. Halo, selamat pagi Ananda semuanya. Karena bel sudah berbunyi, ayo segera persiapkan diri dan masuk ke dalam kelas. Oke, silahkan berbaris dengan rapi, masuk ke dalam kelas secara tertib. Hari ini kita akan membahas materi suhu dan kalor terintegrasi etnoscience. Nah, adapun capaian pembelajaran pada materi suhu dan kalor terintegrasi etnoscience, yaitu peserta didik mampu mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian suhu, melakukan pengukuran suhu suatu benda, melakukan konversi suhu, mengidentifikasi bentuk perubahan akibat suhu, menjelaskan pengertian kalor, dan mengidentifikasi contoh peristiwa perpindahan kalor. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada Ananda. Apakah Ananda pernah memakan kue singgang dan lompong sagu? Bagaimana proses pembuatannya? Nah, Ibu rasa Ananda sudah tidak asing ya dengan dua jenis kue tradisional berikut. Nah, kue lompong sagu dan kue singgang ini dapat kita jadikan sebagai bahan belajar dengan cara mengaitkan etnoscience ke dalam materi suhu dan kalor. Lompong sagu ini merupakan kue tradisional Minang yang terbuat dari campuran tepung sagu dengan pisang, gula aren, dan kelapa. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan dipanggang. Begitu pula dengan kue singgang. Kue singgang merupakan kue khas Minangkabau yang terbuat dari kelapa parut, tepung tapis singkong, dan gula, lalu dibungkus dan dibakar. Nah, mungkin Ananda akan bertanya-tanya ya, lalu apa sih Bu hubungan antara kue-kue tersebut dengan materi suhu dan kalor? Oke, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar proses pembuatan dan pemanggangan kue lompong sagu dan kue singgang. Baik, Ananda semua harus dapat mengamati fenomena tentang suhu dan kalor dalam proses pemasakan lompong sagu dan kue singgang tersebut. Dengan demikian, maka Ibu harap Ananda dapat memahami konsep suhu dan kalor secara komprehensif. Baik, lalu apa sih pengertian suhu itu? Nah, agar pembelajaran tidak membosankan, Ibu akan mengajak Ananda untuk keluar kelas. Kita akan berjalan-jalan menuju lokasi pembuatan lompong sagu dan kue singgang. Oke, let's go. Nah, saat ini kita sudah tiba di lokasi pembuatan kue singgang dan lompong sagu. Baik, silahkan Ananda perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar seorang pedagang kue singgang yang sedang memanggang dagangannya. Nah, dapat dilihat ya Ananda semua bahwa pedagang tersebut memanggang kue pada bara api. Hal ini karena panas yang dihasilkan akan menyebabkan kue menjadi cepat matang. Nah, dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa suhu adalah tingkat yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Suhu benda ini dapat menunjukkan derajat panas suatu benda. Benda yang panas akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan benda lainnya. Sebagai contoh, pada lompong sagu dan kue singgang yang baru matang, maka akan memiliki derajat panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kue tersebut ketika masih mentah. Kemudian, setelah lama-kelamaan dibiarkan, kue tersebut akan menjadi dingin. Nah, untuk mengetahui suhu suatu benda, maka kita memerlukan sebuah alat yang disebut sebagai termometer. Termometer ada berbagai jenis. Secara umum, termometer terbagi menjadi termometer zat cair dan termometer zat padat. Nah, prinsip penggunaan termometer zat cair sebagai berikut. Nah, dapat Anda perhatikan ya gambar berikut. Nah, contoh zat cair yang digunakan dalam pembuatan termometer yaitu raksa dan alkohol. Raksa dan alkohol memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing dalam pembuatan termometer zat cair. Contoh termometer zat cair yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Baik, termometer berikutnya adalah termometer zat padat. Contoh dari termometer zat padat yaitu termometer bimetal.
yang apabila dipanaskan, maka logamnya akan memuai dan ketika didinginkan, logamnya akan menyusut. Termometer berikutnya yaitu termokopel. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai skala suhu. Skala suhu ada 4 jenis, yaitu Celcius, kemudian ada Fahrenheit, kemudian juga ada Kelvin, dan terakhir ada Reaumur. Nah, skala-skala tersebut memiliki titik didih dan titik beku masing-masing. Titik beku Celcius adalah 0, sedangkan titik didihnya adalah 100. Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat, kemudian titik didihnya adalah 212 derajat. Nah, perbandingan skala suhu dapat mempermudah kita untuk melakukan konversi dari satu suhu ke suhu yang lainnya. Sebagai contoh, skala Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin adalah 5:9 banding 4:5. Nah, silahkan Anda perhatikan contoh soal konversi suhu berikut ini. Untuk mengubah suhu Celcius menjadi Fahrenheit, maka kita dapat menggunakan perbandingan 9/5 dikali suhu Celcius, kemudian kita tambahkan 32, hingga diperoleh hasil bahwa 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi perubahan akibat suhu. Apa sih yang akan terjadi apabila suatu benda mengalami perubahan suhu? Nah, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama adalah perubahan wujud benda. Seperti yang Anda perhatikan berikut ini, kue singgang yang telah matang akan berubah menjadi padat. Hal ini merupakan perubahan dari kue singgang yang masih mentah dalam keadaan cair. Perubahan berikutnya yaitu pemuaian zat. Pemuaian zat ada dua macam, yaitu pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. Pemuaian zat padat itu ada pemuaian panjang. Contohnya adalah pada sambungan rel kereta api. Nah, jika Anda perhatikan, sambungan rel kereta api itu akan dibuat secara longgar. Hal ini bertujuan untuk mencegah bengkok yang terjadi akibat pemuaian. Kemudian ada yang disebut sebagai pemuaian luas, yaitu pemuaian pada kedua sisi benda. Selanjutnya kita akan bahas pemuaian zat cair dan gas. Nah, Anda perhatikan proses pemanggangan lompong sagu tidak boleh disusun secara bertumpuk. Lompong sagu harus disusun secara rapi berjajar. Hal ini bertujuan agar lompong sagu cepat matang. Nah, lompong sagu dan kue singgang yang telah matang akan memiliki derajat panas yang lebih tinggi dibandingkan ketika kue-kue tersebut masih mentah. Kemudian lambat laun kue-kue tersebut akan menjadi dingin. Hal ini terjadi karena kue dengan suhu yang lebih tinggi akan mengalirkan kalor menuju ke lingkungannya dengan suhu yang lebih rendah. Nah, kalor merupakan energi yang mengalami perpindahan dari suatu benda ke benda lain yang memiliki perbedaan suhu. Untuk mengetahui kalor suatu benda, maka kita dapat menggunakan rumus massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, atau dapat pula kita hafal dengan formula Q sama dengan mc kali delta T. Delta T ini merupakan perubahan suhu. Untuk mengetahui perubahan suhu, maka dapat kita lakukan dengan mengurangi antara suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Coba kita perhatikan contoh perhitungan kalor pada soal berikut ini. Silahkan Anda perhatikan dengan seksama. Untuk mengetahui besaran kalor yang dilepas atau yang dibutuhkan oleh suatu benda, kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan massa benda seberat 10 kg, kalor jenis 3500 Joule per kilogram Kelvin, dan delta T min 37 Kelvin, maka diperoleh kalor sebesar minus 1295 kJ. Baik, Ibu harap anak-anak dapat memahaminya ya. Silakan diperhatikan dengan seksama contoh soal yang telah Ibu berikan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Suatu zat akan mengalami perubahan wujud jika diberikan kalor. Terdapat 6 macam perubahan wujud zat, yaitu contohnya adalah membeku, mencair, menyublim, dan menguap. Kalor dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Silahkan Ananda perhatikan gambar-gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Jika dibutuhkan, Ananda bisa men-stop dulu, kemudian Ananda dapat melanjutkan video berikutnya. Nah, ternyata Ananda semuanya bahwa pemanasan suhu yang terjadi dalam proses pemanggangan kue lompong sagu dan kue singgang ini menyebabkan perubahan organoleptik dan terjadi perpindahan konveksi dan konduksi dalam proses pemasakan lompong sagu dan kue singgang. Hal ini terjadi karena kalor tersebut dapat menyebabkan perubahan kimia. Kue singgang dan lompong sagu yang berwujud cair akan berubah menjadi matang dan memiliki bentuk yang lebih padat. Nah, selanjutnya juga kita mengenal adanya konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas, contohnya adalah besi, sedangkan isolator adalah benda yang dapat menghantarkan panas, contohnya adalah kertas. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk mengerjakan soal. Silahkan Ananda ambil kertas dan tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. Silahkan disimak. Nah, 1.
kita akan membahas soal-soal berikut. Soal nomor 1 miliki jawaban A, yaitu kalor dapat berubah dari kue singa. Kemudian untuk soal nomor 2 jawabannya adalah 300 Kelvin. Soal nomor 3 jawabannya adalah D, yaitu konveksi terjadi ketika proses perebusan air. Dan soal nomor 4 memiliki jawaban B, konduksi. Soal nomor 5 jawabannya adalah C. Nah, berikut ini adalah rangkuman materi suhu dan kalor terintegrasi etnosains. Silakan Ananda pahami mind map berikut. Baik Ananda, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Don't forget to study at home and be the best one.